Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia dan yang Allah berikan atas kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan buat junjungan kita Nabi Allah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Untuk para sahabat, keluarga, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang istiqomah di atas sunnah. Baik, teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita semua, membimbing kita dan menetapkan kita dalam segala bentuk kebaikan. Amin insyaallah. Baik, untuk materi kali ini kita bahas sedikit terkait dengan sejarah perkembangan bimbingan konseling. Mengapa harus ini? Supaya kita tahu bahwa konseling itu bukan ada baru sekarang, tapi bagaimana kita memahami keberadaan dia dan bagaimana keberadaan dia dalam kehidupan. Sehingga kita tidak merasa bahwa ya tugas bimbingan itu tugas guru BK, tugas bimbingan itu orang-orang pembimbing, atau tugas bimbingan itu orang-orang yang berilmu saja. Tidak. Dan bimbingan adalah orang yang siapa saja yang memiliki pengetahuan tentang passion, tentang keahlian, itu bisa melakukan bimbingan. Ketika berbicara tentang sejarah, pasti kita akan balik ke belakang, jauh sebelum kehidupan abad modern ini, bahkan mungkin sebelum before century atau sebelum Masehi. Bagaimana sejarah bimbingan? Kalau kita merujuk kepada pengertian bimbingan adalah upaya untuk membantu orang lain oleh siapa saja, kepada siapa saja agar dia bisa memahami dirinya, mengenal dirinya, bahkan mengenal fitrahnya, maka tidak akan lepas kita pada sebuah titik temu bahwa bimbingan itu berawal dari manusia pertama. Dan sebagai keyakinan seorang muslim, kita meyakini bahwa manusia pertama di dunia ini adalah Adam alaihissalam. Makanya bimbingan pertama kali yang dilakukan oleh manusia adalah yang dilakukan oleh Adam alaihissalam kepada siapa? Kepada istrinya Hawa, kepada anak-anaknya Habil, Qabil, maupun yang lainnya. Dan akan terus menerus proses itu berjalan hingga saat ini. Makanya kalau kita lihat fase dalam bimbingan konseling Islam, bimbingan itu ada pada beberapa fase sesuai dengan hadis. 5 fase itu yaitu fase Anbiya, ini para nabi dari awal Adam sampai Rasulullah. Nabi dan Rasul, Nabi itu selalu ada di setiap masa. Ya, jadi selalu ada di bimbingan di situ. Dan bicara tentang Nabi, bicara tentang pengikut-pengikutnya juga, masa pengikut-pengikutnya juga. Kemudian masa Khulafaur Rasyidin, ini adalah para sahabat yang mulia, salafus salih. Nah, mereka ini adalah orang-orang hebat yang pernah melakukan bimbingan. Apakah bimbingan berkait dengan agama saja? Tidak. Bimbingan tentang karir, tentang pendidikan, tentang apa saja, kesehatan, ekonomi dilakukan di masa-masa itu. Makanya kita lihat bagaimana sistem kepemerintahan Khulafaur Rasyidin luar biasa ketika Umar bin Khattab mengatur tentang ekonomi, mengatur tentang bagaimana pekerjaan dan segala macamnya. Ada bimbingan di dalamnya, tapi fokusnya pada bimbingan pribadi, spiritual dan segala macamnya. Kemudian fase Mulkan, masa kerajaan dinasti, ini lebih spesifik lagi, memunculkan para ilmuwan-ilmuwan Islam yang luar biasa di bidang kajian tentang tazkiyatun nafs dan segala macamnya. Apalagi kalau kajian tentang tazkiyatun nafs, ini luar biasa. Karena Islam itu tidak terlepas dari proses bimbingan. Kemudian fase modern atau kalau dalam bahasa hadis itu Jabarian Mulkan, kediktatoran seperti itu. Di masa ini muncul lebih sistematis, lebih profesional. Bukan dalam profesional di sini adalah dengan batasan makna di sekolah, kemudian disusun administrasi dan segala macamnya. Spesifikasinya sudah sangat spesifik dibandingkan sebelumnya. Nah, tapi bukan berarti kemudian substansi sekarang itu lebih hebat daripada sebelumnya. Belum tentu. Kemudian fase akhir zaman, ini nanti. Ini kan proses bimbingan selalu ada. Bagaimana bentuknya kita tidak tahu, tapi akan terus berjalan hal ini. Nah, bagaimana sejarah bimbingan dalam dunia pendidikan? Kalau berbicara tentang sejarah bimbingan dalam dunia pendidikan modern ya dalam hal ini, di barat dalam artian, akan dimulai dari biasanya Amerika. Kenapa Amerika ya? Mau gimana lagi, mereka yang menguasai sejarah saat ini. Ya, sehingga referensi-referensi yang mereka miliki itu sangat luar biasa.
Tapi di sini kita berbicara tentang sejarah bimbingan secara profesional di dunia pendidikan. Kenapa Amerika? Karena jelas dari sana berkembang Eropa dan Amerika pertama kali berkembang. Sebenarnya bimbingan ini awal dari munculnya Perang Dunia Kedua ketika Uni Soviet bersama yang sekarang Rusia ya berperang sama Ukraina itu berperang melawan Amerika dan NATO saat itu. Muncul korban, muncul orang stres, depresi luar biasa sehingga memunculkan profesi konseling untuk hal tersebut. Dan lambat laun itu merambah kepada dunia pendidikan. Nah, secara profesional sebetulnya proses pendidikan itu sudah digagas oleh J.S. B. Davis tahun 90-an. 1990-an. Kemudian tahun 1907 beliau mengembangkan konseling pribadi sosial di SMA saat itu. Sudah ada mereka. Kemudian fase berikutnya perkembangan lebih mendalam. Untuk karir tahun 1908 Frank Parson mengembangkan vocational counseling. Jadi semakin tahun itu semakin berkembang luar biasa. Ini saya cepat aja. Ini perkembangannya seperti itu. Ini tidak terlalu penting untuk kalian ketahui. Dalam artian hafal, cukup tahu saja. Ya. Nah, sampai muncul asosiasi dan segala macam tahun 50-an. Terus berkembang sampai tahun 90-an. Munculnya American Counseling Association, kemudian bimbingan yang mengarah kepada spiritual. Awalnya tidak diterima, kemudian diterima tahun 90-an. Nah, proses bimbingan yang kita pernah bahas secara lengkap di dunia konseling itu dimunculkan tahun 1995 ya, ini salah kepotong, oleh Moran Goodman. Ini yang menggagas tentang konsep konseling di kelas, kemudian di ruang konseling, kemudian layanan secara spesifik sampai anak itu tuntas dan yang lainnya. Pokoknya intinya adalah bimbingan secara holistik disusun di tahun 95 ini. Nah, bagaimana dengan perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia? Saya akan coba untuk membagi dalam dua fase, yaitu fase pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Di dunia pendidikan ya. Pra-kemerdekaan itu di masa Nusantara. Kita tahu bahwa di dalam dunia pendidikan kita itu sudah ada di zaman kejayaan Buddha, Hindu itu sudah ada. Bagaimana pendidikannya, bimbingan itu pasti ada. Tapi Islam hadir dengan konsep pendidikan pesantren saat itu yang digagas oleh para wali. Itu memfokuskan pada bimbingan luar biasa. Makanya kalau kita lihat bagaimana bimbingan spiritual, bimbingan pribadi, sosial, bagaimana kehidupan yang lebih hebat, apalagi karir di masa pesantren itu luar biasa. Dan ini dapat terlacak sampai sekarang di pesantren salafiyah atau pesantren tradisional. Dimana kalau kita lihat pesantren tradisional, mereka itu ketika punya pesantren pasti ada kobong atau sawah atau peternak itu pasti ada. Nah, yakin bahwa para wali itu sudah membentuk pribadi muslim saat itu, kuat mentalnya secara psikologis pribadi, bagaimana interaksi sosial yang baik itu pasti dibimbing. Kemudian bagaimana karirnya. Nah, bicara tentang karir, bicara tentang pekerjaan, bicara tentang masa depan dan segala macamnya. Nah, mereka sudah melaksanakan itu secara profesional, bisa dibilang seperti itu. Namun sistematisnya belum seperti saat ini. Jadi sudah ada. Kemudian masalah pendidikan apalagi. Anak ini kalau misalnya tidak belajar itu mereka pasti akan care sekali. Itu di masa pesantren dan turun-temurun sampai saat ini. Mudah-mudahan masih dipertahankan. Kemudian bimbingan di pendidikan di masa Belanda. Nah, di sini konseling sudah mulai masuk tapi dengan gaya orang Belanda. Kemudian Jepang. Selanjutnya bimbingan pasca kemerdekaan, ya. Nah, di dalam pendidikan di dalam dunia pendidikan Indonesia tahun 50-an seorang profesor namanya Dr. Slamet Imam mengembangkan psikologi di Universitas Indonesia. Ini pertama kali muncul psikologi. Kemudian berambah kepada konseling yang dikembangkan di sekolah menengah. Kemudian tahun 60 IKIP Malang, sekarang Universitas Negeri Malang, itu memutuskan memasukkan BP, saat itu BP ya, ke dalam kurikulum FKIP karena belum ada dimasukkan. Tahun 62 BP mulai dari tahun 62 itu BP bermasuk dunia pendidikan formal, SMA dan yang lainnya. Dan tahun 63 setahun kemudian
BP dibuka di GIP Bandung, sekarang UPI. Tahun 70-71 mulai disusun tentang hukumnya. Tahun 75 didirikannya IPBI. IPBI itu Ikatan Petugas Bimbingan Konseling Bimbingan Indonesia. Nah, tahun 73 yang menarik adalah UIK itu pernah membuka jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Dalam hal ini adalah bimbingan konseling. Tapi ditutup kemudian pada tahun 1999 dengan alasan jenuh. Tahun 75 sampai 84 mulai disempurnakan, pemerintah mulai mendukung. Tahun 94 BP berubah menjadi BK. Tahun 2001 IPBI berubah menjadi APKIN. Dan kesini dia semakin kuat, semakin sempurna, sampai terakhir itu adalah tahun 2014 Permendikbud diterbitkan nomor 111 tentang BK itu dilaksanakan di SD, di SMP, dan SMA, SMK. Nah, itu jadi semakin diperkuat. Sehingga akreditasi itu ini masuk di dalam. Itu sekilas sejarah tentang bimbingan konseling di dunia pendidikan Indonesia. Nah, sedikit kita akan telusuri bagaimana sih sejarah perkembangan konseling di dunia psikologi barat. Ini kenapa saya singgung untuk membuka cakrawala kita bagaimana kontribusi-kontribusi ilmuwan itu terhadap perkembangan konseling itu sudah sangat luar biasa. Kalau kita belajar tentang sejarah barat, awal mula konseling itu dimulai dari Yunani. Anda belajar sejarah apa saja, itu akan mulai dari Yunani. Sejarah pendidikan, sejarah teknologi, sejarah kimia, matematika, apapun itu pasti lembaran-lembaran sejarah itu akan selalu mengarah kepada Yunani. Dan ini memang tidak bisa kita bantah lagi. Karena memang mereka punya bukti itu luar biasa. Bukan berarti bahwa di masa Mesopotamia, Babilonia tidak ada. Tapi karena penguasaan keilmuan menguasai dunia saat ini yang kemudian mengejawantahkan otoritas mereka lebih kuat di dalam penguasaan terhadap sejarah. Tapi mau tidak mau kita akui itu. Nah, ilmuwan yang berkontribusi sangat besar di dalam dunia konseling psikologi diantaranya adalah yang terkenal itu adalah kita kenal itu adalah Plato dan Aristokles. Ya, Aristokles dan Aristoteles. Ya, keduanya dianggap sebagai konselor pertama di Yunani yang mampu membangun teori-teori tentang moral, interaksi individu, bagaimana tentang psikologi dan segala macam rupanya. Kemudian kita kenal salah seorang tokoh hidup. Beliau ini ada yang mengatakan beliau adalah pakar tokoh di bidang di zaman sofis, bukan di zaman filsuf. Hippocrates, ya kita kenal. Ini kalau di dalam teori matematika sangat terkenal. Kalau Anda pernah dengar konsep kepribadian phlegmatik, sanguis, koleris, dan melankolis, itu bukan teori modern, tapi itu teori yang sudah dikembangkan oleh Hippocrates. Ya, Hippocrates sudah mengembangkan itu jauh sebelum orang-orang sekarang mengembangkannya. Terus terang saya tidak terlalu tertarik untuk menilai kepribadian dengan menggunakan ini. Yang pertama, karena saya coba untuk melihat dari perspektif yang lain saja. Ya, bukan berarti kemudian ini salah, tidak, tapi jangan sampai salah menempatkan saja. Dalam artian kita anggap bahwa sanguinis terus, koleris terus, dan kemudian itu sangat luas. Abad modern. Nah, satu hal yang menarik yang kalau kita belajar sejarah, ketika belajar sejarah dimulai dari Yunani, setelah itu pasti lonjatannya sangat jauh, yaitu masa modern. Biasanya seperti itu. Kalau Anda buka buku sejarah, pasti seperti itu. Di abad modern, Renaissance, itu tokoh yang paling terkenal, dia memiliki kontribusi dalam perkembangan logika luar biasa, yaitu René Descartes. Bukan René Descartes ya, René Descartes, karena dia orang Prancis. Ucapannya yang terkenal itu adalah cogito ergo sum, ich denke also bin ich, I think therefore I am. Ya, aku berpikir maka aku ada. Itu adalah konsep yang berkembang dalam filsafat positivisme. Dia telah mencoba untuk mengembangkan tentang studi tentang tubuh organisme yang mereaksi stimulus respon, behaviorisme. Kemudian Zhang Zeroso mengembangkan tentang psikologi belajar dan bekerja. Kemudian dilanjutkan oleh John Pestalozzi. Nah, kemudian psikologi menisbatkan bapak psikologi modern di barat itu Wilhelm Wundt. Ya, karena dia pertama kali orang yang mendirikan laboratorium psikologi di Leipzig, Jerman, mengembangkan tentang terapi-terapi, penelitian tentang konseling luar biasa. Nah, psikologi yang awalnya itu mempelajari tentang jiwa, lambat laun berubah menjadi ilmu yang hanya melihat perilaku saja, mekanistik di sini artian bahwa manusia itu bisa diatur semudahnya, itu di masa Wilhelm Wundt. Kenapa Wilhelm Wundt berkontribusi sekali merubah
psikologi jiwa menjadi psikologi tanpa jiwa, itu bahasa orang. Karena melihat perilaku saya tidak mau menyorot jiwa, karena dia terjebak, bisa dibilang terjebak pada teori mekanistiknya Newton. Newton itu kan orang teori fisikawan banget. Dia tertarik untuk itu sehingga mengembangkan konsep-konsep mekanistik. Artinya muncul kemudian orang menilai manusia itu dengan angka-angka. Kepribadian kamu sekian-sekian. Nah ini keliru dan segala macam. Nah kemudian tahun 98 Frank Person ini dinobatkan sebagai bapak konseling modern di Barat karena mengembangkan konseling vocational secara spesifik. Nah kalau kita lihat sejarah, kalau kita coba untuk menelisik sejarah, mengkritik sejarah Barat di dalam buku-buku mereka, itu terserah mereka, tapi kita sebagai seorang muslim harus jeli dan melihat ini, supaya kita ketika mengajarkan pada anak tentang sejarah apapun itu, jangan sampai ada celah yang kosong. Ini dikritisi oleh orang Barat sendiri. Di sini kita lihat history of science and civilization, sejarah tentang ilmu dan peradaban, is taught by many education system. Di dalam banyak sistem pendidikan kita, itu selalu dimulai dari Greeks before century, yaitu Yunani tadi. Setelah itu biasanya menyinggung Roma atau Romance. Itu di abad ke-5 Masehi. Di abad 5 Masehi coba dilihat. Setelah runtuhnya Roma dikuasai oleh gereja, itu masa Dark Age. Orang Barat sebut mereka sebagai masa kegelapan. Itu sangat lama, di mana Galileo disiksa, di mana Copernicus dibunuh dan segala macamnya. Dan ilmuwan-ilmuwan itu tidak dibebaskan apabila berbicara tentang logik. Nah tiba-tiba di abad ke-16 muncul Renaissance atau zaman keemasan, Aufklärung, Enlightenment. Itu muncul, kelahiran kembali. Barat sebut mereka sebagai Renaissance, reborn, lahir kembali. Masalah menjadi pertanyaan, lahir kembali dari mana? Itu menjadi pertanyaan. Artinya mereka tidak mengakui fase sebelumnya, sehingga bukan sebagai reborn, ya. Tapi mereka akui bahwa kembalinya mereka itu muncul dari masa Roma, masa Yunani. Ini yang mereka sebut dengan Renaissance. Nah, Anda coba bayangkan saja, 5 sampai ke 16 itu butuh 11 abad, 1100 tahun. Tidak ada manusia yang hidup dengan kokoh sempurna dengan kekuatan intelektualnya itu selama 1100 tahun untuk bisa memberi kontribusi dari Roma ke Renaissance. Anda bayangkan 11 abad itu buku-buku filsafat itu dihancurkan luar biasa. Sehingga dilarang sama sekali. Di masa Muawiyah, akhir-akhir dinasti Muawiyah, bukan masa Muawiyah, itu filsafat masuk ke Islam. Dan di sanalah filsafat dihidupkan kembali. Meskipun terjadi sintesis, analisis, kontemplasi luar biasa para ilmuwan muslim untuk mengembangkan itu. Sehingga menjadi wajah yang berbeda dari wajah Yunani. Nah, disinilah kemudian ada keputusan. Dari Renaissance muncullah industri dan sekarang modern day civilization atau abad modern. Jadi abad itu selalu saling berkontribusi satu dengan yang lainnya. Sehingga sini muncul pertanyaan, did modern civilization really rise from nothing? Apakah peradaban modern itu betul-betul lahir dari suatu ketiadaan? Nah ini menjadi pertanyaan. Nah sehingga kita akan bertanya dari manakah ini? Nah kita akan masuk kepada konselor muslim. Di masa-masa Islam jaya, muncul konselor muslim yang terkenal, yang memberi kontribusi luar biasa. Sebut saja sangat banyak ya, saya sebut saja Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, yang kita kenal dengan Ar-Razi, Rajis. Ini orang pertama kali yang membuka rumah sakit yang dikenal dengan Insane Asylum. Kalian kalau buka di YouTube Insane Asylum, itu akan masuk pada rumah sakit orang sakit jiwa. Ya, dia membuka itu. Diterapi, orang terapi dengan segala bentuk dan segala macam. Insane Asylum ini kemudian memunculkan ilmuwan seperti Ibnu Sina dan segala macam. Kemudian salah tokoh yang terkenal dalam psikologi ada Abu Zaid al-Balakhi. Ya, beliau pertama kali yang mengembangkan tentang psikologi kognitif. Konsepnya itu terkenal, sedikit saya gambarkan. Ada gangguan jiwa, sakit jiwa, psikosis, neurosis. Beliau sudah gambarkan jauh sebelum Sigmund Freud menggambarkan itu. Makanya ada pakar mengatakan bahwa dia meminjam dari al-Balakhi. Sigmund Freud meminjam dari al-Balakhi. Dan al-Balakhi dianggap sebagai konselor jiwa pertama di dunia Islam. Al-Haytham. Kalau Al-Haytham kita terkenal dengan kameranya, fisika kamera itu Al-Haytham. Ternyata dia juga mengembangkan tentang psikofisik, bagaimana fisik berpengaruh pada jiwa. Kemudian Avenzoar yang dikenal dengan Ibnu Jur.
Ini mengembangkan tentang psikoneurologi. Jadi berbicara tentang saraf-saraf manusia, kemudian berdampak pada psikologi. Avenzoar telah mengembangkan ini. Kemudian Ibnu Sina, terlepas dari perdebatan dia Syiah atau bukan, beliau mengembangkan banyak konsep tentang ini. Kemudian Al-Ghazali dan segala macam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah terkenal dalam spiritual konselor luar biasa. Mereka adalah orang hebat. Ibnu Rushd yang mengembangkan penemu penyakit Parkinson, ya, terapi Parkinson. Ibnu Miskawai kalau bicara tentang akhlak, karakter Ibnu Miskawai luar biasa. Al-Munabbih, motivator yang terkenal, melebihi orang-orang di masanya sampai sekarang. Kemudian Ibnu Khaldun yang terkenal bapak modern sosiologi. Ibnu Khaldun. Beliau menulis sebuah buku yang terkenal adalah Muqaddimah. Muqaddimah itu mengantar tentang sebuah buku kecil, yaitu buku tentang psikologi. Muqaddimahnya sangat besar, ya, tentang psikologi. Beliau memiliki konsep psikososial yang luar biasa. Jika kalau kita melirik tentang ilmuwan-ilmuwan muslim yang hebat tadi, di tengah banyak lagi yang belum disebutkan, maka di abad 600 sebelum senturi, kemudian sampai 1600, kita bisa melihat bahwa di masa Dark Age, Muslim yang menguasai fase ini. Jadi kalau kita mau jujur, itu peradaban sebelum itu dimulai dari Mesopotamia, iya. Kemudian the Greeks yang muncul dengan jelas. Di sana kemudian itu muncul Roma. Kita kenal Roma, Cina dengan peradabannya, India dengan peradabannya. Itu muncul luar biasa. Dan sini kemudian mereka memberi kontribusi terhadap perkembangan-perkembangan Islam, bukan dalam hal keislaman, ya, dalam hal ilmu pengetahuan. Seperti angka 0 itu sudah ditulis zaman India, tapi dikembangkan oleh Al-Khawarizmi dengan sebaik-baiknya. Makanya angka-angka sekarang itu kita sebut sebagai angka Arab. Nah, muncullah Muslim di 11 abad ini. 11 atau sekitar 10 atau 9 abad ini luar biasa. Islam hampir ratusan tahun, Islam menguasai dunia. Makanya Andalusia itu memiliki gambaran yang luar biasa. Kita tahu Andalusia memang luar biasa. Dunia pendidikan itu hidup di sana luar biasa. Di sana ada Barcelona, negeri cinta yang kita kenal sekarang dengan Barcelona. Kemudian Al-Maghribiyah, Portugal. Kemudian kota yang sangat terkenal dengan air yang mengalir atau Mezriyah yang sekarang dikenal dengan Madrid. Kemudian perkembangan ilmu luar biasa di Granada dan segala macamnya. Sehingga wajarlah seorang ilmuwan barat mengatakan ketika Paris masih gelap dan London masih dialiri banjir luar biasa, maka Spanyol telah berkembang dengan cerah dan telah mengalir air dengan indah. Artinya bahwa peradaban luar biasa. Maka jangan salah, banyak ilmuwan barat saat itu belajar di dunia Islam saat itu. Dan salah satu tokoh yang paling berperan di sini adalah Ibnu Rushd. Nah, sini kemudian orang barat belajar tentang bahasa Arab. Seperti saat ini kita belajar tentang bahasa Inggris. Dari sini kemudian mereka terbentuk luar biasa. Mereka kemudian mengembangkan di barat, lahirlah Renaissance. Jadi kelahiran kembali itu, barat itu lahir dari kontribusi Islam luar biasa. Tapi ketika filsafat-filsafat dari Islam masuk ke sana, mereka kemudian hilangkan yang bersifat keislaman. Mereka kembali kepada logika yang bersifat bersifat teis atau tidak bertuhan dan non-religius atau non-spiritual. Muncullah Renaissance, muncullah revolusi industri, muncullah modern civilization sampai saat ini. Makanya tidak salah kalau pengakuan jujur oleh Mark Zuckerberg, kalau bukan Al-Khawarizmi, Facebook tidak ada. Artinya kalau bukan konsepnya 1.0 dari Al-Khawarizmi, maka tidak mungkin kita membuat rumus-rumus tentang komputer atau apapun itu. Jadi kalau kita merujuk kepada sejarah ini dan kita mau jujur, perkembangan bimbingan konseling dari sebelum modern sampai ke Islam, belakang ke Islam sudah mengembangkan luar biasa. Satu hal yang kita ambil dari sejarah ini adalah bahwa ada beberapa hal, ya, bukan satu hal. Jangan pernah lupa sejarah, belajar dari sejarah. Mana yang keliru jadikan sebagai pelajaran, mana yang menjadi hal positif diambil dan dikembangkan sesuai dengan masa saat ini. Insya Allah ini akan menjadi kontribusi, menjadi hal yang positif untuk kita kembalikan kejayaan negara kita kembalikan kejayaan bangsa dan agama kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.